Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Itu pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Oke, jawabannya. Nah, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan itu sangat banyak di sini. Nah, sebelum ke hubungan, ada pengertian dari filsafat. Nah, filsafat merupakan ilmu yang sangat tua, di mana filsafat ini pada masa Yunani, filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia adalah kebijakan atau kearifan. Nah, istilah filsafat seni dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kalau filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seseorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikannya, dan berstandar itu pendidik dapat mengetahui sekolah secara berkembang. Nah, hubungan filsafat pendidikan itu ada teori. Nah, teori ini menggambarkan bahwa baik dalam teoritis maupun dalam praktik. Nah, dalam teori pendidikan selalu disadari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Nah, ada pula secara praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh dilandasi oleh pemikiran filsafat yang menjadi pendorongnya. Nah, ada juga menurut Imam Barnadib menyatakan bahwa hubungan filsafat dan filsafat pendidikan itu ada. Yang pertama, hubungan keharusan. Nah, hubungan keharusan ini bersifat mencari nilai-nilai ideal, cita-cita yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidik bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Nah, ada juga hubungannya itu adalah dasar pendidikan. Nah, dasar pendidikan ini adalah filsafat mengadakan tinjauan yang sangat luas terhadap realita, termasuk manusia. Maka, dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk menggambarkan pemikiran pendidikan. Nah, filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dan saus atau yang seharusnya. Sedangkan praktis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi tidak memberi masukan dari filsafat terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan memberi arahan dan pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan pokok bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri filsafat. Nah, ada ciri-ciri filsafat. Yang pertama, ini adalah menurut Nur Al-Fadil Lubis, ada 3 ciri-ciri filsafat. Yang pertama adalah universal. Maka universal itu artinya menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Nah, yang kedua adalah radikal. Radikal adalah mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil fundamental dan esensial. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah sistematis. Nah, sistematis yaitu mengikuti pola dan metode pemikiran yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Oke, langsung
langsung ke ciri-ciri yang selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat pendidikan dari beberapa ahli. Yang pertama ada deskriptif. Nah, ada yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu begitu berbuat begitu. Nah, yang kedua ada kritis. Kritis yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang telah sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Nah, terus ada yang ketiga adalah analisis. Analisis yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Terus yang selanjutnya adalah evakuatif. Evakuatif ada yang tahu? Nah, kalau evakuatif adalah dikatakan juga normatif. Evakuatif dikatakan juga normatif. Nah, maksudnya adalah sungguh-sungguh untuk menilai, menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian ini bisa bersifat pemastian kebenaran atau kelayakan dan kebaikan. Nah, terus yang selanjutnya adalah spekulatif. Spekulatif adalah upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaan indera saja. Nah, terus ada hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan atau sebagai ciri-cirinya. Yang pertama adalah merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, merumuskan hakikat dan lain sebagainya. Terus sebelum yang kedua nih, ada juga hal-hal yang menjadi karakteristiknya adalah filsafat pendidikan, filsafat agama, kebudayaan, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan lain sebagainya. Terus langsung saja kita ke nomor 2 ini. Nah, nomor 2 itu soalnya jelaskan perbedaan filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika. Nah, sebelum lebih jauh, kita mengenal dulu apa sih matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani yang berarti metamotikos, yaitu ilmu pasti, dari kata mathema atau mathetis yang berarti ajaran, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Bidang pengetahuan yang disebut filsafat matematika adalah hasil pemikiran filsafat lagi yang sasarannya ialah matematika itu sendiri. Filsafat dan matematika sudah tidak diragukan lagi bahwa sejak dulu sampai sekarang kedua bidang pengetahuan ini sangat erat hubungannya. Nah, ada juga perincian bidang filsafat matematika yang dapat dikemukakan dan diharapkan lebih sistematis dan mencakup beberapa bagian seperti epistemologi matematik, ontologi matematik, dan aksiologi matematik. Nah, kalau pengertian dari filsafat pendidikan matematika itu sendiri adalah dalam konteks ini disebut dengan matematika sekolah adalah matematika yang umumnya diajarkan di jenjang pendidikan formal SD sampai dengan tingkat SMA. Nah, tidak termasuk tingkat perguruan tinggi karena di perguruan tinggi matematika didefinisikan dalam konteks matematika sebagai ilmu atau matematika murni. Nah, kalau pendidikan matematika itu mempersoalkan permasalahan seperti sifat-sifat dasar matematika, sejarah matematika. Pokoknya kalau filsafat pendidikan matematika itu bagaimana seorang pendidik atau yang menyampaikan bisa memberikan ilmu dalam bentuk matematika itu. Jadi filsafatnya itu seperti apa. Nah, terus ada nih di dalam PPT sudah dikemukakan bahwa karakteristik matematika dan karakteristik pendidikan matematika itu pasti berbeda. Yang pertama, kalau karakteristik matematika itu memiliki objek kajian yang abstrak, sedangkan pendidikan matematika itu memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak. Terus yang kedua, pola pemikirannya deduktif. Ini mah pola pemikirannya deduktif dan induktif. Nah, kebenaran konsistensi. Ini juga kebenaran konsistensi dan ditambahkan lagi korelasional. Terus yang selanjutnya
Kalau karakteristik filsafat matematika itu bertumpu pada kesepakatan. Nah, kalau karakteristik pendidikan matematika itu bertumpu pada sama kesepakatan. Terus yang selanjutnya memiliki simbol kosong dari arti sebelum masuk semesta tertentu. Memiliki simbol kosong dan arti dan juga berarti. Jadi ini mah sangat berarti. Taat kepada semestanya, dan bahkan digunakan untuk membedakan tingkat atau jenjang sekolah. Kalau pendidikan matematika itu lebih ke menyampaikan lagi si ilmu matematikanya itu untuk dikonsumsi kepada audiens atau peserta didik nantinya. Sedangkan kalau filsafat matematika saja hanya untuk dirinya sendiri. Terus next ada pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan ketiga itu apa sih tujuan dan fungsi filsafat pendidikan, serta mengapa si calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan. Oke, langsung. Nah, ada beberapa tujuan dan manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama ini ada 5 tujuan. Nah, 5 tujuan dari filsafat pendidikan adalah yang pertama, dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Terus dapat berpikir secara kritis. Terus yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang konsistensi pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Terus yang keempat, hidup seorang pemimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu mengetahui pengetahuan dasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Terus yang terakhir adalah bagi seorang pendidik nih. Filsafat punya kepentingan istimewa karena filsafat yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu pendidik. Terus ada manfaat nih, ada 4 manfaat dan 5 manfaat. Ini beberapa ahli ya. Nah, kalau yang 4 manfaat itu agar terlatih berpikir serius. Terus yang kedua, agar mampu memahami filsafat. Yang ketiga, agar makin menjadi filsafat. Dan yang terakhir, agar menjadi warga negara yang baik. Terus 5 manfaat filsafat pendidikan. Nah, filsafat sebagai penolong mendidik. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan kehidupan yang hidup sehari-hari. Terus yang ketiga adalah filsafat berikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima adalah filsafat berikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri maupun untuk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan bagi guru dan pendidik dapat pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik atau mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberi arahan kepada pembuatnya, mendidiknya, mengajarnya. Misalnya dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk ia harus merujuk kepada filsafat pendidikan. Jadi sangat penting guru untuk mempelajari filsafat karena untuk mengetahui atau sangat berpengaruh pokoknya. Kayak gitu. Terus pertanyaan yang keempat, ini adalah mengapa sih harus belajar filsafat matematika? Jelaskan aliran filsafat matematika. Nah, yang pertama, mengapa sih kita harus belajar filsafat matematika? Nah, belajar filsafat matematika itu sangat penting karena untuk memberi rekaman sifat dan metodologi matematika dan memahami kedudukan matematika ini dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan struktur dari matematika itu sendiri membuat mengkajinya itu meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasa filsafat lainnya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah aliran-aliran filsafat matematika. Nah, yang pertama adalah aliran Platonisme. Nah, Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Nah,
Platonisme memandang objek-objek matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di dalam semesta. Nah, terus yang kedua adalah logisisme. Logisisme adalah perkembangan logika sebagai ilmu pengetahuan yang membuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari semua ilmu pengetahuan lain. Nah, setidaknya dimulai dari Leibniz pada tahun 1666. Reduksi konsep-konsep ini matematika ke dalam konsep logika telah dimulai pada era Dedekind pada tahun 1888. Nah, tesis loginisme ini adalah matematika sebagai cabang dari logika. Menurut aliran ini, seluruh matematika dari sejak zaman kuno perlu dikonstruksi ke dalam tem logika dan tentu saja programnya adalah mengubah seluruh matematika ke dalam logika. Semua konsep matematika haruslah dirumuskan dalam tem logika dan semua teorema matematika harus dikembangkan sebagai teorema logika. Tesis ini muncul sebagai upaya untuk melekatkan fondasi matematika ke tempat yang paling dasar dan paling dalam. Fondasi matematika yang saat ini digunakan dibangun dengan sistem bilangan real, didorong ke sistem bilangan asli, dan akhirnya didorong ke dalam teori himpunan. Terus yang ketiga aliran filsafat matematika adalah intuisionisme. Nah, intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuitis menghasilkan konsep-konsep dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya untuk semua tujuan praktis segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Nah, aliran intuisionisme mulai dikembangkan sekitar tahun 1908 oleh matematikawan Belanda Lejeune Breuer pada tahun 1882 sampai 1966. Nah, meskipun beberapa ide awal ini diketahui telah ada, seperti yang dirumuskan oleh Kaka pada tahun 1809, ada juga dari Poincaré menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pemikiran manusia. Bilangan ibarat karakter dalam ciri dongeng hanyalah esensi mental yang tidak akan pernah ada kecuali dalam pikiran manusia yang memikirkannya. Jadi, intuisionisme ini menolak kebenaran objek-objek dalam matematika. Nah, aliran intuisionisme tidak memandang kebenaran matematis sebagai struktur objektif seperti pendapat aliran formalisme dan logisme. Menurut aliran ini, matematika tidak akan dapat seluruhnya dilambangkan. Berpikir matematis tidak tergantung pada bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkapkannya. Pengetahuan dan proses matematis haruslah sedemikian sehingga proses ini dapat diperluas sehingga tak terbatas. Terus aliran filsafat matematika yang terakhir ada falibilisme. Nah, falibilisme menurutnya adalah kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna, tidak kokoh, dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Nah, tesis aliran falibilisme ini dinyatakan dalam dua pernyataan. Dalam bentuk negatif, aliran falibilisme fokus untuk menolak pandangan absolutisme, dinyatakan sebagai kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang mutlak dan kebenarannya tidak mempunyai validasi dan mutlak. Dalam bentuk positif, falibilisme mengatakan bahwa kebenaran matematika adalah tidak kokoh dan setiap saat terbuka untuk direvisi sampai tak hingga kali. Nah, aliran falibilisme ini menyatakan bahwa isi matematika murni pada akhirnya diturunkan dari dunia material. Menurutnya, matematika mengenai hubungan kuantitatif dalam dua nyata, sehingga asumsi kebenaran seperangkat aksionisme baru akan nampak terbukti setelah melalui masa-masa panjang pengamatan dan pengalaman atas realitas bukan berdasarkan pembuktian secara deduktif ataupun aksiomatik.
Nah, terus selanjutnya pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaannya itu bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Langsung saja jawab. Nah, filsafat dan matematika memiliki hubungan yang sangat erat. Tadi juga dikatakan bahwa filsafat dan matematika itu memiliki hubungan yang erat kayak ibu dan ayah, sangat kuat banget. Nah, pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Oh, bukannya keliru ya. Matematika tidak perlu lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang. Jadi bukannya dari lahir ataupun dilahirkan, tapi filsafat dan matematika itu saling bekerja sama dan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan bahan umpan balik. Dalam lintasan sejarah kedua saudari kembar filsafat dan matematika ini selanjutnya ditumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang menjadi ahli matematika Pythagoras pada tahun 572 sampai 495 sebelum Masehi. Nah, filsafat dan matematika memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama, filsafat dan geometri, suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki kalau sekarang ya. Dan dari pemikiran seorang bernama Thales. Jadi lahirlah sebuah filsafat dan geometri, suatu cabang dari matematika. Terus yang kedua adalah matematika pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masukan dan bahan umpan. Terus yang ketiga adalah adanya hubungan timbal balik yang sangat mengaruhi antara filsafat dan matematika, yaitu berpacu pada oleh filsuf Zeno dan Elia. Zeno membincangkan produk yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematika. Nah, demikian sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya, matematika juga mengacu pertumbuhan filsafat. Oke, alhamdulillah sudah beres. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan atau kekeliruan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di share, di komen, di subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.